Saudara Timnas Indonesia U23 gelar latihan jelang hadapi Malaysia di pertandingan terakhir Grup A Piala AFF. Pelatih Gerard van den Berg menyebut Malaysia tim yang kuat, namun ia tetap optimistis mampu meraih kemenangan. 23 pemain mengikuti sesi latihan yang digelar di lapangan Madia Senayan Jakarta Minggu sore. Pelatih Timnas U23 Gerard van den Berg bilang timnya dalam kondisi prima. Gerald menyebut Malaysia tetaplah tim yang kuat. Meski begitu, Gerald tetap yakin Garuda Muda mampu meraih kemenangan. Yeah, I think every game is important and also against Malaysia is important. But I think they had a good team, very good team. And I think they have a lot of good players. So I think we have to try to win that game again. My confidence is always that we are okay and that we can win the game. And I think the opponent had to do the same, because if you already think that you can lose, you will lose. But I think that we are prepared ourselves well, and we know that Malaysia is a really strong team. But we will make a battle of it and try to win. Timnas Malaysia U23 juga melakukan latihan terakhir jelang lawan Timnas Indonesia U23. Pelatih Nafuzi Zain menyebut latihan fisik dan mental disiapkan untuk melawan Indonesia dan tekanan dari supporter tuan rumah. Pelatih Nafuzi tetap optimistis mendapat hasil maksimal dan melaju ke babak selanjutnya. Kita cuma just sama seperti biasa yang kita prepare sebelum ni. Yang penting kekuatan mental dan serta keyakinan diri yang tinggi lah kita yang perlu kita extra effort untuk malam esok. Itu yang lebih penting. Kita tahu di hadapan fans sendiri Indonesia begitu garang, begitu kuat sekali. Jadi kita perlu bersedia menghadapi segala serangan daripada Indonesia. Timnas Indonesia U23 memimpin klasemen Grup A Piala AFF U23 dengan perolehan 6 poin. Meraih 2 kemenangan di 2 laga awal, Indonesia hanya butuh hasil imbang melawan Malaysia untuk lolos ke semifinal. Di posisi kedua dan ketiga ada Filipina dan Malaysia. Poin kedua tim sama, namun Malaysia kalah head to head dengan Filipina. Brunei Darussalam berada di peringkat 4 dan belum meraih poin. Masih ada kemungkinan tersingkir jika alami kekalahan. Apa saja yang harus diwaspadai Timnas U23 jelang lawan Malaysia? Kita ulas bersama analis sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat malam Bung Wesley. Selamat malam Pak. Ya, melawan Filipina menguasai pertandingan. Namun penyelesaian akhir masih memprihatinkan. Apa ini akan jadi masalah melawan Malaysia? Ya, permasalahan kita jelas sekali terlihat sejak mulai menit ke-60 kita kehilangan kemampuan menguasai permainan, dan ketika berganti pemain saya mencatat ya ketika melawan Filipina itu perbedaan nyata ketika Donitri ditarik keluar, kemudian Rahmat Arjuna ditarik keluar menit ke-70-an 71 kalau tidak salah. Kemampuan kita menyerang langsung benar-benar kendor, dan pergerakan dari sisi kiri kita benar-benar melemah tidak dibandingkan di babak pertama, terutama ketika kedua pemain yang saya sebut tadi itu bermain. Jadi ada catatan untuk tim muda itu memang konsistensi ya Pak. Dengan turnamen yang waktu istirahat yang minim, itu untuk anak muda, konsistensi itu menjadi sebuah catatan penting dalam sebuah turnamen. Artinya dari sisi pertahanan kita masih punya banyak koreksi ya Bung? Pertahanan oke, masih karena kalau menurut saya melawan Brunei kita tidak mendapatkan ancaman yang nyata. Melawan Filipina pun tidak terlihat ya. Filipina cuma melepaskan berapa kali, 4 kali serangan, cuma 1 target. Ini berbeda ketika menghadapi Malaysia, karena apa? Bukan soal teknis lagi, tapi ini soal mental, dan kerap kali kita mengangkat pertarungan melawan Malaysia itu di atas teknis. Jadi faktor non teknis akan menjadi permasalahan. Jadi semoga Gerard van den Berg sebagai pelatih dan timnya bisa mengembalikan konsentrasi pemain-pemain muda kita hanya ke teknis. Jangan main-main non teknis, karena itu pintar sekali Malaysia akan mengganggu kita. Oh, jadi kalau misalnya melawan Malaysia nanti, riskankah jika pelatih Gerard van den Berg merotasi pemain? Rotasi selalu pasti ada ya Mbak, karena pelatih tahu kondisi pemainnya seperti apa, dan setiap game plan, setiap strategi itu diracik sesuai dengan kondisi tim dan lawan yang akan dihadapi. Nah, saya melihat bukan karena secara Indonesia, bukan karena kita orang Indonesia, tapi melihat gaya bermain Malaysia nggak istimewa banget.
Oke. Kalau babak pertama kita bisa bertahan di babak kedua gaya bermain kita menghadapi Brunei, menghadapi Filipina, saya yakin kita nggak usah ngomong seri, kita ngomong menang. Oh Tapi gitu. itu mentalnya jangan diganggu oleh faktor non teknis. Oke. Tapi kan begini, memang di atas kertas kita unggul ya di klasemen A begitu, dan Malaysia ada di bawah kita. Tapi tetap saja kan kita harus setidaknya imbang, jangan sampai kalah begitu. Jadi catatan-catatan apa yang bisa Bung Wesley sampaikan? Mungkin evaluasi dari permainan dengan Filipina kemarin, karena kan jangan lupakan sejarah kita bermain dengan Malaysia, kita lebih banyak kalahnya daripada menangnya gitu loh, Bung. Ya tadi saya katakan tadi beberapa tahun lalu ya, saya harus mundur ke sebelum era Sintayong. Kita tuh kadang-kadang inferior lawan Thailand, lawan Vietnam. Sebenarnya kita bisa unggul lawan Malaysia, tapi karena terganggu oleh emosi ingin memperlihatkan bahwa kita lebih dikdaya dari Malaysia. Jadi permainan emosi itu yang mengganggu teknis. Nah, kalau saya lihat permainan kita di 2 pertandingan lawan Brunei dan lawan Filipina, pertama konsistensi tadi saya katakan, lalu yang kedua memasuki sepertiga permainan lawan, kita kehilangan sentuhan yang harusnya tidak boleh terjadi lagi, ketajaman kita di daerah lawan, karena kita sudah meracik permainan bagus dari bawah ke tengah. Ketika sepertiga kita oke, sepertiga tengah oke, sepertiga depan ini ketika di pertahanan lawan ini yang menjadi kelemahan kita di 2 pertandingan ya. Mbak Brunei jangan dihitung deh Mbak, Malaysia juga lawan Brunei jangan dihitung deh kemarin gitu, karena Brunei tidak memberikan ancaman nyata. Ujian kita lawan Filipina waktu Malaysia menang kalah 0-2 lawan Filipina, dan kita menang 1-0 lawan Filipina. Itu saja jadikan acuan saya tuh untuk menghadapi Malaysia nanti. Tapi punya PR soal mental lah kalau tadi saya dengarkan pernyataan dari Bung Wesley ya. Iya, karena kerap sekali anak muda kita ini kadang-kadang lupa bahwa mereka bermain untuk negara bukan untuk pribadi, dan mereka bermain sepak bola bukan bermain drama di lapangan karena dipancing. Karena orang Malaysia tahulah, orang Indonesia ketika dipancing emosi keluar, itu semua strategi, semua game plan hilang. Ya, buyar gitu ya, karena soal ego aja jadinya buyar. Padahal mungkin secara taktis kita lebih unggul. Lagi tadi seperti kita sebutkan bahwa di atas kertas kita unggul begitu kan. Kemudian secara pencapaian dalam pertandingan di klub A ini. Nah, tapi begini, apa kira-kira yang bisa kita evaluasi dari tipe permainan tim Malaysia dan strategi apa yang mungkin bisa diterapkan? Kalau Malaysia belajar dari 2 pertandingan ini ya, patokan saya hanya 2 pertandingan ketika mereka mengalahkan Brunei dan kalah 0-2 dari Filipina, bahwa Malaysia bermain juga tidak terlalu organisasi rapi, pertahanan mereka juga banyak ruangnya, terbukti kemarin Brunei masih bisa masuk, bahkan setengah 5 kali, 6 kali mereka berhasil masuk ya, Brunei masuk ke pertahanan Malaysia, jadi ruang itu ada. Tinggal kalau kita ini rotasi yang dilakukan oleh Gerard van der Merwe ini di lini depan akan berisiko kalau dia tidak bermainkan Jens Reven sejak awal, karena Hoki Caraka kemarin masih belum menemukan sentuhannya dibandingkan dengan teman-temannya Ryan Hanan, Dimitri atau Gina. Ya, harus lebih kerjasama tim yang lebih kompak lagi begitu. Dan Bung Wesley, apakah ada pemain kunci Malaysia yang perlu diwaspadai oleh Garuda Muda? Karena kita tahu bahwa Malaysia maunya nanti ketika bertemu dengan Indonesia maunya bermain mati-matian, karena itu jadi tiket mereka untuk lolos gitu loh Bung. Pasti mereka mainnya juga habis-habisan lah. Bola itu bundar Bung. Hitungan saya sih jujur ya Mbak, nggak ada pemain Malaysia yang spesial di mata saya melihat permainan mereka. Oke. Nggak ada. Tapi kalau mereka bisa merusak emosi pemain kita, itu yang repot, karena di sebelah grup ini kan Filipina oke lah, pasti menang lawan Brunei lah ya. Meskipun tidak mau mendahului Tuhan, tapi melihat permainan mereka Brunei dalam 2 pertandingan, oke. Jadi hitung-hitungannya itu memang kita harus hati-hati. Jangan sampai hitungannya kita hanya terhenti di nilai 6 dengan 2 kemenangan, kemudian tiba-tiba Filipina bisa meraih 3 poin, Malaysia bisa meraih poin, itu kan head to headnya itu hitung. Nah kita bahaya, jadi harus menang dan jangan ngomong seri, harus menang ini kita. Oke, kalau gitu prediksi berapa nih skornya? Kalau boleh saya berharap ya, memprediksi, saya ingin 2-0, jangan kebobolan, karena pertahanan kita cukup bagus, Malaysia tidak terlalu istimewa menyerang. Iya. 2-0 lah. Oke, 2-0 dengan catatan tim kita mentalnya dijaga ya, jangan gampang diprovokasi begitu. Terima kasih Bung Wesley telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam. Baik, terima kasih, malam.